pencatatan akuntansi pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, dan yang ketiga yaitu triple entry. Kita masuk ke single entry. Sistem pencatatan single entry sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem single entry, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat dengan bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat di sisi pengeluaran di dalam buku kas atau BKU, buku kas umum. Single entry ini disebut dengan pembukuan. Sistem pencatatan single entry memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan atau kurang memudahkan penyusunan laporan. Yang kedua, sulit menemukan kesalahan pembukuan yang sering terjadi. Di samping itu, sistem ini memiliki kelemahan karena tidak dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada double entry. Sistem pencatatan double entry sering disebut juga sebagai sistem tata buku berpasangan, di mana di dalam sistem ini, transaksi ekonomi akan dicatat minimal mempengaruhi dua perkiraan, di sisi debit dan di sisi kredit. Sisi debit terletak di sebelah kiri, sementara untuk sisi kredit terletak di sebelah kanan. Nah, dalam melakukan pencatatan, harus terjaga keseimbangan antara sisi kredit dan sisi debit dari persamaan akuntansi. Pencatatan seperti ini dikenal dengan istilah menjurnal. Dan selanjutnya ada triple entry. Sistem pencatatan triple entry pada dasarnya adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry, yang mana ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Nah, pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan triple entry ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah sebuah sistem. Sistem adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input atau masukan menjadi output atau keluaran. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat berupa jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Apabila digambarkan, maka sistem akuntansi akan terlihat seperti contohnya sistem akuntansi keuangan daerah yang telah digambarkan dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Berikut tahapan-tahapan yang ada menurut Sugiri. Yang pertama ada mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut. Kedua, mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal. Yang ketiga, meringkas dalam buku besar. Transaksi-transaksi keuangan yang sudah di jurnal, tahapan ini disebut memposting dan mengakunkan. Yang berikut, menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkannya ke dalam neraca saldo. Melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan informasi yang paling terbaru. Kemudian menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Dan yang terakhir yaitu menutup buku besar.
Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai LRA atau Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran ini terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yang kedua yaitu pengertian LO atau laporan operasional. Laporan operasional ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Yang ketiga, pengertian LPSAL atau laporan perubahan saldo anggaran lebih. LPSAL ini atau laporan perubahan saldo anggaran lebih ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit, LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Berikutnya yaitu neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Berikutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang dianjurkan dan diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.